mana di dalam hadis itu telah disebutkan penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana amal ibadah yang dilakukan seorang hamba itu sehingga bisa sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, yaitu ada tingkatan-tingkatan, tahapan-tahapan yang mesti dilalui. Ada 7 penjagaan dari malaikat sehingga amal dari orang yang takwalah yang bisa sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Mendengar penjelasan itu Mu'adz bin Jabal, sahabat Nabi, menangis seraya berkata, qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Wahai Mu'adz, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan 7 orang malaikat sebelum Ia menciptakan langit dan bumi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada salah seorang sahabat beliau yang bernama Mu'adz bahwa Allah menciptakan 7 orang malaikat sebelum Allah menciptakan langit dan bumi ini. Kemudian lalu ditentukannya pada setiap langit seorang malaikat daripada mereka yang 7 tadi untuk menjaga pintu langit tersebut. Lalu naiklah malaikat hafazah membawa amal seseorang hamba yang dilakukannya mulai daripada pagi sampai ke petang. Dalam 24 jam ini ada 2 rombongan, 2 kelompok malaikat yang turun naik untuk menjaga atau memantau, mengawasi amal ibadah yang kita lakukan. Di waktu subuh sampai waktu asar, malaikat itu berganti naik dan ada lagi yang turun. Nah, malaikat itu naik membawa amal kita yang dilakukannya mulai daripada pagi subuh sampai ke petang asar. Waktu asar itu naik malaikat yang dikirim Allah mulai subuh ini, asar kayaknya naik ke atas. Amalan tersebut mempunyai nur, cahaya bagaikan cahaya matahari. Sehingga apabila malaikat hafazah yang membawa amal hamba itu sampai ke langit yang pertama, mereka menganggap bahwa amalan itu baik dan sangat banyak. Lalu berkata malaikat penjaga langit pertama itu bagi malaikat hafazah yang membawa amal ibadah kita itu, ujar malaikat yang menjaga pintu langit pertama, pukulkan ulihmu dengan amal ini akan muka orang yang mengerjakannya. Artinya amal ini kada ku terima, kada ku izinkan naik
melewati aku di langit pertama ini. Bulikakan amal ibadahnya, pukulakan ke wajah orangnya. Pukulkan olehmu dengan amal ini akan muka orang yang mengerjakannya. Akulah malaikat penjaga gibah, mengumpat. Allah telah menyuruhku supaya aku tidak membiarkan amalan orang yang mengumpat orang lain dapat melalui aku untuk terus naik ke atas ke langit yang kedua. Nah, jadi apabila mulai subuh ini sampai di waktu asar kita ada menggibah orang lain, maka amal ibadah yang kita lakukan antara subuh sampai asar itu kada akan bisa naik melewati langit pertama dan dikembalikan kepada kita. Karena Allah Subhanahu wa taala jangankan menerima amal ibadah orang yang melakukan ghibah itu, lewat langit pertama aja sudah dilarang, apalagi sampai ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi artinya hendaknya kita sekurang-kurangnya tobat dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala daripada ghibah ini minimal 2 kali dalam sehari. Habis asar kita minta ampun kepada Allah kalau ada mulai subuh tadi sampai asar ini ada mulutku, ada lisanku atau ada kata-kataku yang mengumpat atau menggunjing orang lain. Nah, kayaknya waktu subuh pun kita minta ampun juga kepada Allah, bertobat kepada Allah. Kalau ada mulai petang sampai subuh ini kita melakukan perbuatan ghibah itu, agar bisa amal yang kita lakukan itu melewati langit yang pertama. Kemudian datang pula malaikat hafazah membawa amalan seseorang hamba. Mereka menganggap bahwa amalan itu sangat baik dan sangat banyak. Malaikat itu berjaya melintasi langit yang pertama. Karena orang yang mengerjakan amalan tersebut tidak terlibat dengan dosa mengumpat orang. Karena orangnya ini kadang ada mengumpat orang, atau ada mengumpat orang cuma ingin sudah tobat, sehingga amal ibadahnya bisa lulus naik melewati langit pertama, sehingga mereka sampai ke langit yang kedua. Lalu berkata malaikat penjaga langit kedua itu, "Berhenti kamu wahai malaikat pembawa amal, berhenti kamu di sini dan pukulkan dengan amalan ini akan muka orang yang mengerjakannya." Bulikakan lawan nang mengerjakan amalan-amalan ini, karena ia menghendaki dengan amalannya akan mendapat keuntungan dunia. Inya beramal ini tujuannya adalah untuk mencari kekayaan dunia. Inya beramal tujuannya untuk mencari keuntungan dunia. Allah telah menyuruhku, ujar malaikat yang kedua tadi, supaya aku tidak membiarkan amalan orang yang seperti ini
melintasi aku untuk terus naik ke atas. Selain daripada itu, ia juga suka membesarkan diri di dalam majelis perjumpaan. Akulah malaikat penjaga kebesaran itu. Orang yang beribadah menghendaki keduniaan dengan ibadahnya, dan orang tersebut merasa bahwa dirinya yang paling baik di dalam suatu perkumpulan, maka ibadahnya itu hanya bisa bertahan di langit yang kedua. Setelah itu dikembalikan lagi kepadanya. Kemudian naik pula malaikat hafazah membawa amal seseorang hamba yang penuh dengan sinaran dan cahaya daripada pahala sedekah, sembahyang dan puasa. Para malaikat hafazah merasa heran melihat keindahan amalan tersebut. Lalu mereka membawa amalan itu melintasi langit yang pertama dan kedua, lulus. Orangnya kadang menggibah, orangnya beribadah bukan karena dunia, dan ia kadang membesarkan dirinya di tempat-tempat perjumpaan, perkumpulan, sehingga sampai ke pintu langit yang ketiga. Maka berkata malaikat penjaga langit ketiga itu, berhenti kamu di sini dan pukulkan dengan amalan ini akan muka orang yang mengerjakannya. Akulah malaikat takabbur. Takabbur itu adalah tardul haq wa ghamsun nas. Takabbur itu artinya adalah menolak kebenaran dan menghinakan manusia. Itu takabbur. Merupakan buah daripada kibir. Kibir itu masih berupa maksiat hati. Apabila sudah ke anggota badan yang zahir, ngarannya takabbur. Menolak yang benar, dinasihati menolak, dan menganggap orang lain itu hina. Akulah malaikat takabbur. Allah menyuruhku supaya aku tidak membiarkan amalan orang yang takabbur melintasiku. Orang itu sangat suka membesarkan dirinya di dalam majelis orang ramai. Nah, ini pun amalan orang tersebut hanya bertahan bisa di langit yang ketiga. Ditolak, dikembalikan kepada yang melakukannya. Kemudian naik pula malaikat hafazah membawa amal seseorang hamba. Amalan itu bersinar-sinar seperti bersinarnya bintang yang berkelip-kelip. Baginya suara tasbih, sembahyang, puasa, haji dan umrah. Sehingga malaikat hafazah itu berjaya membawa amalan tersebut sampai ke pintu langit yang keempat. Lalu berkata oleh malaikat penjaga langit yang keempat kepada malaikat hafazah, berhentilah kamu di sini dan pukulkan amalan ini akan muka orang yang mengerjakannya, belakangnya dan juga perutnya. Akulah malaikat ujub. Allah menyuruhku supaya tidak membiarkan amalan orang yang ujub dapat melintasiku. Ia beramal adalah dengan dorongan perasaan ujub terhadap dirinya.
Ujub artinya adalah melihat kehebatan diri, melihat keindahan diri, melihat kealiman diri, melihat kepintaran diri, melihat kekuatan diri, melihat sifat-sifat sempurna ada pada diri tanpa mengingat bahwa itu adalah merupakan anugerah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ujub. Orang misal mulai isya beribadah sepanjang malam sampai subuh beribadah. Nah, tuntung beribadah lalunya merasa bahwa dirinya ini luar biasa, mampu beribadah semalaman suntuk tanpa ada lelah, tanpa ada mengantuk, tanpa ada gangguan. Ia bangga dengan dirinya. Nah, itu ujub. Itu menyebabkan amal ibadah kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai langit yang keempat, ujub menyebabkan ibadah kita ditolak Allah. Apabila kita mengingat tentang ibadah-ibadah yang kita lakukan, aku mampu melakukan ini, aku kau memperbuat ini, kemudian timbul dalam hati ketakutan, diterima Tuhan juga kah ibadahku itu? Nah, itu sudah hilang ujubnya. Itu sudah menghilangkan sifat ujub. Kita ingat bahwa kita bisa melakukan ini, bisa melakukan puasa, bisa melakukan bangun semalamanan, bisa melakukan baca Quran sehatan sehari umpamanya. Kita ingat bahwa kita pernah melakukan kebaikan-kebaikan, lalu kita sadar mudahan diterima Allah semua itu. Nah, itu menghilangkan ujub. Mudahan diterima Allah. Di ujung-ujungnya ada permohonan kepada Allah, mudahan itu diterima. Nah, itu menghilangkan ujub. Ujub itu adalah sesuatu yang lupa kepada Allah, semata-mata melihat kehebatan, kesempurnaan atau kekuatan kita. Kemudian naik pula malaikat hafazah membawa amal seseorang hamba, sehingga mereka berjaya membawanya sampai ke pintu langit yang kelima, seolah-olah amalan itu pengantin yang dihantar, disambut ke rumah suaminya. Maksudnya amalannya itu berseri-seri. Seolah-olah amalan itu pengantin yang dihantar, disambut ke rumah suaminya. Orang-orang dahulu, terutama di negeri Arab situ, perbedaan adat lawan kita. Ada kita di sini biasa kawin itu nikah, laki-lakinya diatar ke wadah bibiniannya. Nah, mbah itu dimalamakan di rumah biniannya. Tuh kita di sini. Kalau orang dahulu ada macam itu, si laki-laki ini datang ke rumah lakiannya nikah. Nah, mbah nikah, lakiannya bulik ke rumahnya. Karena kamarian atau malam, rombongan keluarga perempuan ini mengantar perempuan ke rumah lakiannya. Biniannya nang guring di rumah lalakiannya, bukan lalakiannya nang guring di rumah mintuha, nggak ada. Nah, makanya di sini tadi seolah-olah amalan itu pengantin yang dihantar disambut ke rumah suaminya. Karena di rumah lakinya orang beramian, berpesta, bermakanan macam-macam tuh karena kedatangan tamu pengantin perempuan itu.
Lalu berkata malaikat penjaga langit yang kelima, berhentilah dan pukulkan dengan amal ini akan muka orang yang mengerjakannya. Amalnya kutolak, ya malaikat langit yang kelima. Kada boleh lewat di pintu sini. Dan campakkanlah ia di atas tengkuknya. Akulah malaikat hasad. Ia orang yang beramal ini sangat hasud kepada orang yang belajar ilmu dan beramal seperti amalannya. Ia hasud akan orang lain yang melakukan sebarang kelebihan di dalam berbuat ibadah, dan ia juga mencela mereka. Allah menyuruhku supaya aku tidak membiarkan amalan orang yang hasud ini melintasiku. Jadi orang yang dengki, amal ibadahnya hanya sampai di langit yang kelima. Kada bisa masuk ke atas, naik menuju langit yang keenam. Ditolak, dikembalikan. Kemudian naik pula malaikat hafazah membawa amalan seseorang hamba. Baginya cahaya seperti cahaya bulan purnama. Daripada sembahyang ada di situ amalannya, zakatnya ada, hajinya ada, umrahnya, jihad dan puasa. Malaikat hafazah berjaya membawa amalannya sehingga sampai ke langit yang keenam. Lalu berkata malaikat penjaga langit tersebut, berhentilah kamu dan pukulkan amal ini akan muka orang yang mengerjakannya, karena ia tidak balas kasihan kepada hamba-hamba Allah yang terkena bala dan kesusahan. Bahkan ia merasa gembira dengan demikian. Akulah malaikat rahmah. Allah menyuruhku supaya aku tidak membiarkan amalan orang yang seperti ini dapat melintasiku. Orang yang beribadah ini orangnya kada punya sifat sayang kepada kaum muslimin dan muslimat. Ini mendengar kabar ada orang muslim dapat musibah, baik di kampungnya, baik di kampung orang, baik di negerinya, baik di negeri yang lain. Ada mendengar kaum muslimin dapat musibah, kada apa-apa dalam hatinya, kada ada simpati, kada ada kasihan, kada ada, apalagi mendoakan, apalagi membantu lawan yang lainnya, kada ada. Jika ada gempa bumi di daerah orang Islam sana, banyak orang Islam matian. Oh, kayak itu aja biasa ya, kada ada apa-apa. Kalau tidak prihatin, kada ada apa-apa. Kada ada rasa kasih sayang kepada sama hamba Allah. Nah, orang tersebut amal ibadahnya kada bisa naik sampai ke hadirat Allah. Apalagi suka ada orang Islam dapat bala, apalagi gembira ada orang Islam dapat musibah. Nah, makinnya lagi itu. Kemudian naik pula malaikat hafazah membawa amalan seseorang hamba. Amalan itu ialah sembahyang, puasa, nafkah, jihad dan wara. Baginya bunyi, maksudnya bunyi zikir seperti bunyi lebah, dan baginya cahaya seperti cahaya matahari. Dan naik bersama dengan amalan itu 3.000 orang malaikat mengantar amalan itu. Mereka telah berjaya membawanya sehingga sampai ke pintu langit yang ketujuh. Maka berkata malaikat penjaga pintu langit tersebut, berhentilah kamu dan pukulkan dengan amal ini akan muka orang yang mengerjakannya.
bahkan pukulkan pulakan seluruh anggota badannya dan tutupkan ke atas hatinya. Akulah malaikat zikir. Zikir di sini bermakna mencari sebutan, yaitu seorang yang beramal dengan tujuan supaya disebut-sebut oleh orang lain. Aku akan menghalang amalan orang yang riya dari sampai kepada Tuhanku. Ia beramal bukan karena mencari keridhaan Allah, tetapi hanya bertujuan supaya mendapat tempat yang tinggi di hati para fuqaha, dan supaya disebut di kalangan para ulama, dan supaya masyhur namanya di merata tempat. Allah menyuruhku supaya tidak membiarkan amalan orang yang riya ini melintasi aku, karena setiap amalan yang tidak ikhlas adalah riya, dan Allah tidak akan menerima amalan orang yang riya. Sudah sampai ke langit yang ketujuh, sudah tabulik amalan. Kemudian naik pula malaikat hafazah dengan amalan seseorang hamba. Amalan itu berupa sembahyang, zakat, puasa, haji, umrah, akhlak mulia, banyak berdiam daripada perkara yang tidak berguna, dan banyak berzikir. Amalan ini diusung oleh para malaikat penjaga 7 petala langit, sehingga melintasi segala halangan dan sampai kepada Allah Ta'ala. Luar biasa, sudah sampai ke hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para malaikat itu berhenti di hadapan Allah dan bersaksi dengan keikhlasan dan kebaikan amalan tersebut. Lalu Allah berfirman kepada para malaikatnya, kamu adalah yang bertugas menjaga amalan hambaku ini, dan sebenarnya aku lebih mengetahui dengan segala isi hatinya. Ia sebenarnya tidak menghendaki akan daku dengan amalannya tersebut. Ia hanya menghendaki sesuatu yang lain daripadaku. Oleh itu maka aku turunkan ke atasnya akan laknatku. Lalu para malaikat tadi berkata, ke atasnya laknatmu dan juga laknat kami. Lalu melaknat akan dia oleh 7 petala langit dan seisinya. Nah, jadi artinya hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini hadis yang sangat masyhur dan dibuat oleh Imam Ghazali dalam beberapa kitab beliau. Di sini Bidayatul Hidayah ada, dalam kitab Minhajul Abidin ada dibuat sidin lagi hadis ini, di dalam kitab Ihya Ulumuddin ada juga hadis ini. Ini menunjukkan bahwa ada beberapa dosa-dosa, ada beberapa maksiat-maksiat yang menyebabkan amal ibadah kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal sebenarnya lebih daripada ini. Namun ini merupakan sesuatu yang penting, sesuatu yang umum berlaku di kalangan manusia. Pada intinya adalah setiap sesuatu perbuatan kita yang menggugurkan kita daripada takwa kepada Allah itu berpotensi amalan kita ditolak. Walaupun maksiatnya selain daripada yang 7 macam tadi. Karena ada hadis-hadis lain yang mengatakan, barang siapa yang memakan sesuatu yang diharamkan Allah, maka ibadahnya tertolak. Barang siapa ada memakai pakaian yang hanya 10% daripada harta yang haram, maka ibadahnya akan ditolak. Orang yang datang ke dukun, datang ke tukang ramal, pintu ibadahnya ditutup. Orang yang minum arak, ibadahnya ditolak. Sebenarnya setiap maksiat kepada Allah itu bisa menolak ibadah kita.
Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yataqabbalullah minal muttaqin. Nah, itu intinya. Innama yataqabbalullah minal muttaqin, hanya saja Allah Subhanahu wa taala itu innama di dalam kalimat, di dalam ilmu nahu, innama adalah hasar ya. Innamal a'malu binniyat, hanya saja amal dengan niat. Berarti memang kada berniat, kada beramal ngarannya. Hanya saja. Nah, dalam Al-Qur'an innama yataqabbalullah minal muttaqin. Hanya saja Allah menerima ibadah amalan minal muttaqin, daripada orang yang takwa. Artinya apa? Kalau kita beribadah kepada Allah tapi kita tidak bertakwa kepada Allah, Allah kada akan menerima amal ibadah itu. Nah, jadi artinya sebelum kita beramal ibadah, hendaknya kita usahakan dahulu kita ini termasuk golongan orang yang takwa. Supaya apa? Supaya ibadah yang kita lakukan ini diterima oleh Allah. Hendak sembahyang, hendak bersedekah, hendak puasa, hendak berzakat, usahakan dulu kita supaya jadi orang takwa. Sudah kita kawa mengusahakan kita orang yang takwa, hanya kita lakukan satu ibadah. Nah, bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu apa arti takwa? Takwa itu adalah sesuatu sifat yang ada di dalam hati kita. Takwa itu satu sifat yang ada di dalam hati kita, yang dari sifat itulah kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dari mengagungkan Allah itu lalu timbullah menjunjung perintah dan menjauhi larangannya. Nah, itu adalah takwa. Jadi takwa, Nabi kita mengatakan at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, beliau menunjuk dada. Artinya takwa itu andaknya di dalam hati. Nah, takwa andaknya di dalam hati. Jadi takwa itu satu sifat yang dari sifat itu kita mengagungkan Allah seagung-agungnya, sebesar-besarnya. Lalu karena kita mengagungkan Allah seagung-agungnya, sebesar-besarnya, lalu kita junjung segala perintah dan kita jauhi segala larangan Allah. Bila sudah kita mampu demikian, kita jadi orang yang takwa. Kalau kita jadi orang yang takwa, segala amal ibadah yang kita lakukan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sekecil apapun ibadah kita itu. Sembahyang contohnya. Sembahyang itu adalah merupakan simbol ibadah yang tertinggi dalam agama kita sesudah 2 kalimat syahadat. Sembahyang, tiang agama. Dalam sembahyang kita diajarkan bahwa mesti dalam keadaan suci. Yaitu dengan berwudu. Apakah suci daripada najis yang dimaksud? Bukan hanya suci daripada najis, tetapi suci daripada najis baik yang zahir, suci daripada najis yang zahir bisa dikubur, disiram lawan banyu. Suci daripada najis yang batin itu bisa dilakukan dengan wudu. Nah, wudu itu sebenarnya adalah pensucian najis yang batin. Di situ kita disuruh membasuh 2 telapak tangan dengan harapan bahwa dosa-dosa yang dilakukan oleh tangan ini dihapuskan oleh Allah. Kita disuruh baku kumur, dengan baku kumur itu kita harapkan dosa-dosa di mulut kita, menggibah, berdusta, memfitnah, mengada-ada dihapuskan, digugurkan oleh Allah. Masukkan banyu ke dalam hidung agar dosa-dosa yang lewat hidung dihapuskan, diampuni oleh Allah. Kita membasuh seluruh muka kita dengan harapan bahwa seluruh dosa yang ada di muka kita, mata dan sebagainya dihapuskan oleh Allah.
kita membasuh tangan, menyapu kepala, telinga, batis, sebagainya. Harapan apa? Agar dosa-dosa yang dilakukan itu bisa terhapuskan. Dan doa wudu pun demikian. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan sudah berwudu, kita disuruh mengucap 2 kalimat syahadat untuk memastikan bahwa kita adalah orang yang Islam. Kalau doa wudu apalagi? Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang Engkau terima tobatnya, dan jadikanlah aku orang yang suci daripada segala najis, kotoran zahir dan batin. Nah, berwudu. Selesai kita berwudu, hanya sembahyang. Jadi kita sembahyang dalam keadaan sudah suci, zahir dan batin, dalam keadaan takwa. Sembahyang diterima Allah sembahyang. Makanya disunatkan kita berwudu setiap kali hendak sembahyang walaupun kada batal wudu. Sunat tajdidul wudu, memperbaharui wudu walaupun kada batal. Kenapa? Karena fungsi wudu itu bukan hanya batal kada batal, tetapi fungsi wudu itu intinya adalah mensucikan diri kita daripada dosa-dosa yang kita lakukan. Nah, jadi sesudah wudu disunatakan apa? Sembahyang kita, supaya jangan lawas antara wudu lawan sembahyang. Walaupun jauh lagi sembahyang zuhur, wudu, sunat wudu, supaya sunat wudu ini kita laksanakan dalam keadaan suci daripada perbuatan dosa. Nah, 2 rakaat itu pun sunat wudu 2 rakaat. Kalau kita laksanakan diterima oleh Allah, itu sangat besar artinya, sangat ganal nilainya. Walaupun hanya 2 rakaat, walaupun sebutin zikir la ilaha illallah diterima oleh Allah, itu saking besar artinya, lebih besar daripada dunia dan isinya ini nilainya. Kita berzikir la ilaha illallah sekali aja berzikir. Kalau itu diterima oleh Allah zikir kita nang sekali itu, dunia dan isinya kali cukup membayar ganjarannya, membayar nilainya. Nah, jadi hadis Nabi ini hanya menyatakan tadi ada 7 macam jenis dosa yang menyebabkan amal ibadah kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi pada intinya adalah seluruh dosa-dosa yang kita lakukan, baik yang 7 tadi atau yang lainnya, itu berpotensi ibadah kita tertolak atau ditolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita jadikan diri kita orang yang suci, kita jadikan diri kita orang yang bersih, orang yang takwa kepada Allah. Nah, hanya melakukan satu ibadah, maka ibadah kita akan diterima. Innama yataqabbalullah minal muttaqin. Nah, situ mendengar sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, lalu Muadz menangis seraya berkata, di mana di dalam hadis itu telah disebutkan penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana amal ibadah yang dilakukan seorang hamba itu sehingga bisa sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, yaitu ada tingkatan-tingkatan, tahapan-tahapan yang mesti dilalui. Ada 7 penjagaan dari malaikat, sehingga amal dari orang yang takwalah yang bisa sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Mendengar penjelasan itu, Muadz bin Jabal, sahabat Nabi, menangis seraya berkata, engkau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan aku adalah Muadz, hamba Allah yang biasa, bukan Rasul. Maka bagaimana aku dapat selamat dan sejahtera? Kalau engkau, hai Rasul, Rasulullah, sedangkan aku seorang hamba yang biasa, bagaimana mungkin
amal ibadahku bisa sampai kepada Allah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, hendaklah engkau ikuti aku. Hendaklah engkau ikuti aku walaupun hanya dengan sedikit amalan. Sedikit amalan tetapi ittiba, mengikut dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah engkau ikuti aku walaupun hanya dengan sedikit amalan. Wahai Mu'adz, jaga lidahmu baik-baik. Jaga perkataanmu baik-baik daripada mencela saudaramu yang membaca Al-Quran, maksudnya golongan ulama. Jaga lidahmu daripada mencela ulama. Dan pertanggungkanlah segala dosamu ke atasmu, dan jangan engkau mempertanggungkan dosamu ke atas mereka. Salah satu di antara pemahaman ini adalah, kalau engkau berbuat dosa, wahai Mu'adz, perbuatlah artinya dosa yang hanya untuk pribadimu. Jangan sampai dosamu itu diikuti oleh orang-orang sesudahmu. Karena itu merupakan beban tanggung jawabmu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana ada disebutkan amal jariyah, amal yang mengalir sesudah kita mati. Amal ibadah ada, amal maksiat ada yang mengalir sesudah mati kepada kita. Amal ibadah dalam hadis disebutkan sedekah jariyah atau ilmu yang yuntafa'u bihi, yang diambil manfaat orang, atau waladin salih yad'ulah, atau anak yang saleh yang mendoakan. Maka tiga hal tersebut walaupun kita meninggal itu masih mengalir. Nah, begitu pula amal-amal maksiat. Ada juga yang mengalir kepada orang yang di dalam kubur. Amal maksiat apa? Sedekah jariyah juga. Tapi sedekah jariyah yang digunakan kepada maksiat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umpamanya seseorang membangun tempat di mana tempat itu biasanya digunakan orang maksiat. Nah, membangun tempat itu. Kita ambil contoh umpamanya gardu. Nah, gardu adalah tempat yang umumnya digunakan untuk hal-hal yang kada baik. Becatur, badum. Di gardu itu biasanya orang becatur, badum, berimi, dudukan, kada kakaruan. Nah, kita ulahkan gardu. Sehingga kita mati, gardu masih dipakai orang permainan situ, orang badum. Nah, maka itu sedekah jariyah juga, cuma jariyah nang kada baik. Jariyah nang mengalir tapi nang negatif, nang kada baik. Nah, kalau kita berbuat dosalah nang jangan sampai ke orang lain. Cukup kita mati juga dosa kita. Jangan sampai ada dosa kita hidup. Tuba li abdin idza mata matat dzunubuhu. Beruntung bagi seorang hamba yang bila mana dia mati juga dosanya. Itu beruntung. Ilmu yang dimanfaatkan dengannya, ilmu kebaikan, bagus. Tapi kalau ilmu-ilmu yang sesat, ilmu-ilmu yang mendorong orang untuk berbuat maksiat,
ilmu-ilmu yang mengajarkan tentang hal-hal yang dilarang Allah, kita mati, ilmu yang kita ajarkan itu selama masih dipakai orang, tetap dosanya akan mengalir kepada yang di dalam kubur itu. Bisa kita ada mengarang kitab atau mengarang buku yang mana di situ ada kemaksiatan, yang di situ ada mengajarkan orang-orang untuk berbuat maksiat. Walhasil kita mengarang buku yang sesat atau mengajarkan ilmu yang sesat. Nah, kita mati, ilmunya masih diamalkan orang, kitabnya masih dicetak, difotokopi orang. Maka kita pun di dalam kubur mendapat demikian. Termasuk di situ adalah inisiatif atau pikiran-pikiran, ide-ide yang kada bagus, mempunyai gagasan, mempunyai pemikiran macam ini, lalu ditiru orang, dicontoh orang, sampai ia mati masih dipakai orang saran-saran yang kada baik itu. Nah, kita masuk nang mengalir ke dalam kuburnya. Sebagaimana sabda Nabi yang mengatakan, artinya setiap kali ada pembunuhan di muka bumi yang tidak benar, maka anak Adam yang pertama mendapat bagian dari dosanya. Kenapa? Li'annahu sannal qatal, karena dialah orang yang pertama-tama mengajarkan pembunuhan itu. Nah, yang ketiga, anak yang jahat, yang tidak dididik. Orang berisi anak ada dididik kepada kebaikan, bahkan apalagi anak dibawa kepada kemaksiatan. Nah, karena orang tuanya meninggal, anaknya karena kada dididik kebaikan, anaknya berbuat maksiat, anaknya berbuat yang dilarang Allah, orang tuanya pun mendapat bagian daripada dosa itu. Nah, jadi ini merupakan sebagian daripada kandungan sabda Nabi, pertanggungkanlah segala dosamu ke atasmu dan jangan engkau mempertanggungkan dosamu ke atas mereka. Artinya kalau kita berbuat dosa, cari dosa nang bila kita mati juga dosanya, jangan hidup. Dan jangan engkau menganggap dirimu bersih. Itu adalah sesuatu yang maksiat. La tuzakku anfusakum, Al-Quran sudah melarang, jangan kamu anggap bersih diri kamu. Bila kita menganggap bahwa diri kita adalah orang yang takwa, kita menganggap bahwa diri kita orang yang mulia di sisi Allah, nah maka itu perbuatan satu maksiat. Dan jangan engkau hai Mu'adz menganggap dirimu itu bersih. Dan jangan pula engkau mencela orang lain. Dan jangan pula engkau memuji dirimu di hadapan mereka. Dan jangan pula engkau memuji dirimu di hadapan mereka. Mengisahkan tentang keutamaan diri di hadapan mereka. Nah, itu adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah. Wahai Mu'adz, jangan pula engkau memuji dirimu di hadapan mereka. Dan jangan engkau campurkan urusan dunia di dalam urusan akhirat. Artinya kalau kita memperbuat amaliyah akhirat, maka murnikanlah itu karena Allah. Jangan dicampuri dengan urusan-urusan yang sifatnya keuntungan duniawi. Dan jangan engkau menyombongkan diri di dalam majelismu. Nanti orang ramai akan takut kepadamu karena kejahatanmu. Dan jangan engkau berbisik kepada seseorang, sedangkan seseorang lagi ada di sisimu. Dan jangan engkau membesarkan dirimu, maka akan terputus daripadamu segala kebaikan di dunia dan di akhirat.
Dan jangan engkau carikan pecah belah akan manusia. Jangan mengadu domba orang. Maka akan dikau oleh anjing-anjing api neraka pada hari kiamat nanti. Allah telah berfirman, "Wan-nasyitati nashta." Maksudnya demi yang mencari, merubik, akan carikan atau rubikan. Apakah engkau ketahui, hai Mu'adz, siapakah mereka yang mencarik itu? Siapakah yang merubik-rubik manusia itu di dalam api neraka kaina? Al Mu'adz menjawab, ya Rasulullah, sebenarnya siapa mereka itu? Lalu Nabi SAW menjawab, itulah anjing-anjing yang garang di dalam api neraka, yang akan mencarikan daging sehingga sampai ke tulang. Balasan kepada orang-orang yang mengadu domba, memecah belah persatuan orang-orang yang baik, persahabatan orang yang rukun, damai. Mu'adz bertanya, ya Rasulullah, siapakah orang yang mampu melaksanakan segala perkara yang engkau sebutkan tadi? Siapa nang kawa melaksanakan itu? Jangan berbuat dosa macam ini, jangan memecah belah umat, jangan mencela orang, jangan menyombongkan diri, jangan membersihkan diri, jangan mencela orang lain. Siapa yang bisa melaksanakan itu, wahai Rasulullah? Dan siapakah yang akan selamat daripada siksaan itu? Nabi SAW menjawab, itu sebenarnya mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melaksanakan perintah-perintah Allah itu sebenarnya mudah. Menjauhi larangan-larangan Allah itu gampang bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagi orang-orang yang kadang mendapat kemudahan dari Allah, bagi orang-orang yang kadang mendapat petunjuk dari Allah, maka segala amal kebajikan itu dianggapnya adalah sulit. Segala amal ibadah dirasakannya payah. Nah, itu orang-orang yang tidak mendapat hidayah dari Allah, orang-orang yang tidak dimudahkan oleh Allah. Dan Rasulullah sudah memberikan pengarahan, penjelasan kepada umatnya, kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Itu hadis pendek, singkat, tapi hadis itu dapat menggugah hati setiap orang yang mengerti. Hadis yang pendek tadi bisa menggugah hati orang-orang yang memikirkan tentang dirinya. Kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Tiap-tiap orang itu dimudahkan untuk melakukan sesuatu yang dia itu diciptakan untuk sesuatu itu. Ini hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah merupakan sambungan daripada kalimat beliau sebelumnya. Ujar beliau mengatakan bahwa Allah menciptakan manusia dan sudah Allah tentukan ini orang-orang yang akan menghuni surga Allah, ini orang yang bakal menghuni neraka Allah. Itu kada akan berubah lagi. Sudah di masa azali, di masa yang dahulu kala, sebelum kita wujud ke alam dunia ini, sudah ada nama kita dan tempat yang bakal kita tempati. Fulan bin Fulan tempatnya di surga,
Fulanah binti Fulan tempatnya di surga. Fulan bin Fulan tempatnya di surga. Fulan bin Fulan tempatnya di neraka. Itu sudah ada bacaannya, ada ketetapannya, dan kada berubah. Lalu sahabat Rasulullah mengatakan, wahai Rasulullah, kalau macam itu hal sudah tetap, buat apa kami beribadah? Idzan nattakilu ya Rasulullah. Kalau begitu, hai Rasul, bagaimana kalau kami pasrahkan diri kepada takdir itu? Kayak apa dipasrahkan aja diri? Ada usah sembahyang gin, ada usah puasa gin, ada usah apa gin, karena sudah ada ketetapannya. Kita sembahyang, kita menuntut ilmu, kita mengaji, kita sembahyang tahajud, sembahyang macam-macam. Tapi mau sudah kita ditetapkan ke neraka, ya ke neraka juga mati. Orang berzina, orang makan riba, berjudi, segala macam maksiat dilakukan. Tapi kalau ingin ditetapkan ahli surga, ya sudah ke surga juga matinya. Idzan nattakilu ya Rasulullah. Kalau begitu kita bertawakal aja ya Rasulullah. Bersusah payah lagi, tawakal aja. Nah, Rasulullah menjawab dengan sebuah hadis yang terkenal, hadis yang pendek tadi, kullun muyassarun lima khuliqalahu. Kullun muyassarun lima khuliqalahu. Tiap-tiap orang itu dimudahkan untuk memperbuat sesuatu yang dia diciptakan untuk sesuatu itu. Kalau kita diciptakan Allah untuk menghuni surga, kita ditetapkan oleh Allah untuk menghuni surga, kita pasti dimudahkan oleh Allah untuk melakukan amal-amal yang mengarah kepada surga. Kalau orang itu diciptakan Allah sebagai penghuni neraka, dia akan dimudahkan Allah untuk melakukan amal-amal perbuatan yang mengarah kepada api neraka. Nah, bagi orang-orang yang sudah namanya ditetapkan oleh Allah sebagai ahli surga, maka tidak ada amal ibadah yang sulit terhadapinya. Tidak ada larangan-larangan yang sulit dijauhinya. Semuanya itu adalah mudah karena dia memang diciptakan Allah untuk surga. Tapi kalau orang-orang yang diciptakan Allah ke dalam neraka, nanti matinya masuk neraka, ditakdirkan demikian, sembahyang 2 rakaat pun inya rasanya lebih berat daripada mengangkat sekarung beras. Sulit. Walaupun hanya sembahyang 2 rakaat mungkin perlu waktu 2-3 menit untung. Tapi melaksanakan 2-3 menit itu rasanya sulit luar biasa. Nah, ini orang-orang yang sudah alamat-alamat, tanda-tanda ini orang dipersulit berbuat amal surga. Nah, jadi kita di dalam hati kita iktikadkan, kita camkan dalam diri kita, setiap kali kita sulit berbuat kebaikan, setiap kali kita rasa ngalih untuk memperbuat taat, kita bisiki hati kita, jangan-jangan kamu termasuk yang ditulis Tuhan ahli neraka, apabila sulit berbuat kebaikan. Nah, kullun muyassarun lima khuliqalahu. Itu hadis pendek itu dapat menggugah hati kita, dapat menggerakkan kita. Baca ini amalan 1000 kali, malah pahanya, berarti aku ini kada cocok amalan 1000 kali ini, berarti aku bisa jadi orang ahli neraka. Kerjakannya aku ahli surga, aku inting aja membaca 1000 ini. Kenapa aku ngalih benar membaca Quran, kenapa aku ngalih membaca salawat, kenapa ngalih aku nuntut ilmu, malas nuntut ilmu, barangkali aku ini kada orang ilmu, barangkali aku ini orang neraka. Jakanya aku orang ilmu, orang surga, ada yang sulitnya bagi aku ilmu agama itu. Nah, itu. Jadi jar Nabi kita tadi apa? Jar Nabi itu sebenarnya mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah. Siapa orang yang dimudahkan Allah berbuat kebaikan itu? Orang-orang yang sudah dipastikan oleh Allah sebagai ahli surga. Orang-orang yang sudah ditulis dalam Lauhil Mahfuz, itu orang ahlul jannah, orang ahli surga. Merencanakan satu maksiat,
merencanakan sesuatu hal yang dilarang Allah. Kenapa selalu mudah? Bila aku ini berbuat maksiat pasti terjadi. Bila aku hendak maksiat pasti terjadi. Berapa kali sudah membuktikan. Hendak mencuntan penurangna. Tampina sunyi orangnya guringan, lamarinya pas kada berkunci. Sehingga mudah melakukan mencuntan. Nah, ini orang bakal penghuni neraka. Kalau orang bakal penghuni surga, hendak mencuntan itu nah. Ditangi orangnya kada guringan lagi. Masuk ke kamarnya orangnya ada kada jadi itu cuntan. Esok ini diintai pulang, benak mengambil, ada yang datang kada jadi pulang cuntan. Nah, selalu dihalangi oleh Allah untuk berbuat maksiat. Bila kita macam itu alamat bahwa kita orang yang baik. Alamat bahwa kita adalah orang kanan, orang yang diciptakan Allah untuk surga. Kawalah dirubah lagi, kada kawan dirubah lagi. Orang tuh ditakdirkan Tuhan sudah di masa azali. Orang tuh di rahim kita nih sudah diberitahukan oleh Tuhan kepada malaikat yang muwakal di rahim ibu. Catat tuh nah itu orang-orang syakiyun, orang celaka. Kada kau berubah lagi. Walaupun menuntut ilmu, walaupun didoakan oleh siapa aja yang sedunia orang mendoakan dia, kada berubah lagi takdir Allah itu. Fakat jaffal kalam, takdir Allah itu sudah kering tintanya. Artinya kada kau dihapus lagi itu. Nah, tinggal kita aja lagi mengetahui diri kita kemana arahnya. Kemudian lalu Khalid bin Ma'dan berkata, maka aku tidak pernah melihat seseorang yang banyak membaca Al-Quranul Karim lebih daripada Mu'adz. Karena beliau paham terhadap hadis yang besar ini. Maka hendaklah engkau renungkan baik-baik perkara-perkara yang terkandung di dalam hadis ini. Wahai orang yang gemar kepada ilmu pengetahuan. Hadis Rasulullah SAW yang tersebut minggu dahulu itu adalah intinya bahwa amal seseorang kada akan bisa diterima oleh Allah kalau orang yang beramal ini kada termasuk orang yang takwa. Buktinya orang yang hasad, orang yang gibah amalnya ditolak di langit pertama. Orang yang punya angkuh ditolak di langit kedua. Orang yang punya ini ditolak di langit takabur, ditolak di langit yang ketiga. Ujub ditolak di langit yang keempat. Hasad ditolak di langit yang kelima. Orang yang kada maras kasih sayang kepada kaum muslimin ditolak juga amalnya. Jadi hasilnya bahwa kita merenungi hadis itu sehingga firman Allah yang menyatakan innama yataqabbalullah minal muttaqin, Allah itu hanya menerima ibadah orang yang takwa. Kalau orang kada takwa, kada akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu intinya hadis yang besar tadi. Untuk bisa amal ibadah kita ini sah, syaratnya apa? Kita mesti mukmin dan muslim. Mesti iman dan Islam. Amal ibadah apapun yang kita lakukan kalau kita kada beriman, kada berislam, kada sah. Kada sah sudah. Sembahyang Islam syaratnya. Puasa Islam, zakat Islam, haji Islam. Iman dan Islam. Kalau kita kada beriman, kita kada Islam, amal kada sah. Nah, jadi sahkan amal kita dengan Islam dan iman. Tapi Islam lawan iman kada cukup modal kita.
Kalau kada ditambah dengan satu lagi, yaitu apa? Ihsan. Nah, ihsan inilah merupakan sama dengan daripada takwa. Kalau sudah kita iman, Islam dan ihsan, baru kita melakukan satu taat kepada Allah. Nah, taat kita itu diterima oleh Allah. Makanya Jibril bertanya kepada Rasul, wahai Muhammad, apa itu iman? Ya Nabi, al-iman antuk minabillah wa rasuli wa kutubihi. Iman itu rukun Islam ada, rukun iman ada 6 lah kesimpulan. Wamal Islam, apa itu Islam wahai Muhammad? Islam itu apa? Nah, ajar Nabi kita syahadat. Kesimpulannya rukun Islam adalah 5. Wamal ihsan, apa ihsan wahai Muhammad? Ajar Nabi kita anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa huwa yarak. Ihsan, bahwa engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Kalau tidak bisa demikian, maka yakinkan bahwa ibadahmu dilihat oleh Allah. Nah, ihsan itu adalah sama dengan takwa. Bila sudah kita iman, Islam dan ihsan, lalu kita memperbuat ibadah, jelas sudah ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaklah engkau renungkan baik-baik perkara-perkara yang terkandung dalam hadis ini, wahai orang yang gemar kepada ilmu pengetahuan, dan ketahuilah bahwasanya sebesar-besar sebab yang dapat mengukuhkan perangai yang jahat di dalam hati ialah menuntut ilmu dengan tujuan hendak menunjuk-nunjuk kebulihan, dan dengan tujuan supaya pandai bercakap. Itu perangai yang paling jahat. Sebab timbulnya segala macam bentuk kejahatan bisa dimulai dengan menuntut ilmu, tapi tujuannya hendak mencari kebulihan, kehebatan, supaya pandai bercerita, supaya pandai berbicara. Nah, bila orang menuntut ilmu agama, tujuannya supaya dapat kedudukan, dapat keistimewaan di sisi manusia, dia banyak membaca ilmu, menuntut ilmu agar pandai bicaranya. Nah, itu sumber segala macam kejahatan. Karena orang awam, orang yang tidak berilmu adalah bersih daripada perangai-perangai yang jahat. Orang yang awamnya kada ada niat tangka itu. Dan orang yang mencari ilmu adalah menjadi sasaran penyakit-penyakit hati yang dapat membinasakan. Maka lihatlah pada dirimu dan timbanglah baik-baik mana yang lebih penting dan mana yang lebih baik. Apakah yang lebih baik itu belajar ilmu yang membawa engkau supaya berhati-hati daripada segala perkara yang dapat membinasakan engkau, lalu engkau sibuk dengan memperbaiki hatimu dan membangun akhiratmu? Ataukah yang lebih baik itu engkau bergaul dengan orang-orang yang banyak bercakap kosong, maka engkau mencari ilmu yang menjadikan engkau orang yang takabur, riya, hasad dan ujub, sehingga akhirnya engkau akan binasa bersama dengan orang-orang yang binasa. Ilmu apa yang mestinya dahulu kita cari? Ilmu apa yang mestinya kita tuntut? Cari ilmu yang lebih penting, ilmu yang lebih baik, ilmu yang bisa menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Dan ketahuilah olehmu bahwa 3 perkara ini, hasad, riya, dan ujub, ialah asal
kepada segala penyakit hati. Pokok sumber penyakit hati di situ, hasad, riya, dan ujub. Dan baginya tempat tumbuh yang sama, yaitulah hubbud dunia. Itu pokoknya sama sekali. Cinta kepada dunia ini. Orang yang mencintai dunia ini mudah dengki lawan orang. Orang yang mencintai dunia ini beribadah tujuannya supaya dapat dunia, riya. Orang yang mencintai dunia ini akan kagum selalu kepada dirinya sendiri. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Artinya cinta dunia itu adalah puncak daripada segala kejahatan. Sumber segala kejahatan adalah mencintai kepada dunia ini. Yang apa sekarang arti dunia itu? Dunia ini adalah sesuatu yang tidak ada manfaat kepada kita sesudah kita mati. Dunia malayam fa'uka ba'dal maut, sesuatu yang tidak memberi manfaat kepada engkau sesudah mati, itu dunia. Apalagi nang mendatangkan siksa sesudah mati, makinnya dunia lagi. Ini nang kada bermanfaat saja kepada kita sesudah mati, itu dunia. Nah, sesuatu yang ada pada kita tapi itu bermanfaat kepada kita sesudah mati kita, itu bukan dunia, itu akhirat. Kitab contohnya. Nah, kitab ini kita baca, kita pelajari, kita pahami, kita amalkan. Ini kitab ini memberi manfaat kepada kita sesudah mati. Maka kita mencintai kitab ini bukan mencintai dunia ngarannya. Bukan mencintai dunia. Karena kitab ini manfaatnya banyak sesudah kita mati. Duit. Kita dibisi duit 10 juta. 10 juta bisa duit. Duit ini sudah kita niatkan. Ini duitku simpan, kada kulanjakan. Ini duitnya khusus cadangan. Kalau kena ada orang nang kepipit, kalau ada orang nang kena sengsara, nang hendak berhutang duit, ini kuhutangi duit ini kena. Ada orang-orang nang kesusahan, nang perlu kubantu, satu saat kaina ini duit ini kena nang kugunakan. Atau duit ini kena aku sakit, aku garing, aku hendak berobat, duit ini kugunakan. Jadi duit ini ku sayangi benar nih. Nah, menyayangi duit itu bukan menyenangi dunia. Kenapa? Karena duit ini bermanfaat di akhirat. Ini bermanfaat di akhirat duit ini. Kenapa bermanfaat? Tujuan kita bagus. Tujuan kita menyimpan duit ini bukan untuk mencari kenikmatan dunia, bukan mencari kesenangan dunia, bukan hanya mencari bermewah-mewah dalam dunia, kada. Duit ini sengaja ku simpan untuk keperluan tadi. Nah, kita cintai duit itu, kita sayangi, kita pelihara duit tadi. Itu kita kadang mencintai dunia, mencintai akhirat. Nah itu, jadi kadang mesti duit itu dunia, kadang mesti. Kadang mesti. Sesuatu yang bermanfaat kepada kita sesudah kita mati, ngarannya akhirat. Aku sayang menelawan sepida aku ini bujur buruk. Sejak magis taklim aku bersepida ini. Ke pasar nukarakan keperluan rumah tangga asalkan anak bini bersepida ini. Ini sepida aku ini aku sayangi benar ini.
Nah, itu bukan menyayangi dunia. Kenapa? Karena sapidah ini manfaatnya akhirat. Ke majelis ilmu, keperluan-keperluan sehari-hari. Ini berarti mencintai sapidah itu kan mencintai dunia, mencintai akhirat. Nah, setiap benda atau apapun ngarannya yang biasanya membuat kita lingah terhadap Allah, benda atau sesuatu yang membuat kita banyak maksiat dengan benda itu, nah ini ngarannya dunia. Barang yang biasa jadi andalan kita untuk beragak, barang yang jadi andalan kita untuk bermegah-megah. Nah, ini barang dunia. Ini kita mati ini menyiksa kita kayaknya. Bukan bermanfaat, lawan kita ada menyiksa kita. Nah, mencintai barang-barang itu mencintai dunia ngarannya. Itulah yang jar Nabi tadi, mencintai dunia pokok segala macam kejahatan, sumber segala macam kesengsaraan. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Anak ini anak yang saleh, anak yang takwa kepada Allah. Sayang kita kepada anak ini. Atau anak yang kada berdosa, masih kekanakan lagi. Kada berdosa ini. Kita sayangi mereka itu. Jadi kita kada menyayangi dunia. Karena itu bermanfaat ke akhirat. Tapi kalau ada anak yang suka maksiat kepada Allah, sembahyangnya belang kambingan, rambut bahabang bahijau anaknya, babunil, bakakalo. Nah, disayangi anak seperti ini menyayangi dunia. Itu mencintai dunia. Kenapa? Karena anak ini kalau sudah kita mati menyengsarakan kita. Menambah siksa di akhirat. Karena kita menyayangi sesuatu yang dilarang Allah menyayanginya, mencintainya. Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah, artinya cinta dunia itu adalah puncak daripada segala kejahatan. Nah, enggak situ. Namun demikian dunia juga adalah ladang untuk akhirat.